Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar. Bitcoin sendiri di angka 23.400-an, Ethereum 1.558, BNB 267, XRP 0,37, Cardano 0,52, Solana 45, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,069 dolar. So, per hari ini kita melihat market kembali rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Top performernya adalah Solana guys, dengan kenaikan 1,53% ke 45,58 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin price holds 23.5K, leading bulls to say it's different this time. Jadi ini adalah sebuah statement yang sebenarnya cukup berbahaya guys. It's different this time, atau kali ini berbeda gitu. Kita sering dengar kata-kata seperti ini, tapi menurut saya secara historis orang-orang yang ngomong seperti itu kebanyakan sebagian besarnya itu keliru. Dan gini guys, kita bakalan cek di artikel ini sentimen di luar itu seperti apa sebenarnya melalui analis-analis di luar. Dan kebanyakan dari mereka kalau kalian cek itu beranggapan bahwa kita kemungkinan besar bisa revisit ke sekitaran area 27.000 sampai 32.000. Alasannya simple, karena kita sudah mampu close di atas beberapa key level. Tapi tidak semuanya seperti itu ya guys. Dari Jimmy yang pertama, kalau kita lihat, dia mengatakan not bad, but keep in mind that this still can turn into a classical fake out. Jadi di statement pertamanya Jimmy, dia cukup skeptis ya, mengatakan bahwa breakout yang kita lihat hari ini atau beberapa hari belakangan itu bisa jadi hanya sebuah fake out gitu. Walaupun secara pribadi gitu ya, tentunya kalau ditanya kok kemungkinannya bahwa kita mendapatkan fake out itu ada nggak? Ya tentunya kemungkinannya selalu ada guys. Tapi untuk sementara gitu ya, secara price action, saya belum menemukan adanya bukti-bukti bahwa kita hanya mendapatkan fake out. Jadi saya hanya aware saja, tapi saya belum merasa bahwa sekarang kita berada di fake out. Simple ya. Kemudian, statement keduanya dia mengatakan my general thesis still remains bear market rally. Yang secara pribadi saya juga lebih setuju gitu, bahwa untuk sekarang saya pribadi juga masih beranggapan bahwa rally yang kita lihat sekarang itu hanya sebuah relief rally, dead cat bounce, atau mungkin kalian mau sebutnya bear market rally, yang mana aja boleh gitu. Jadi itu adalah pandangan saya pribadi juga gitu ya. Saya merasa kalaupun kita sudah menemukan bottom bear market kali ini, kemungkinan kita akan mendapatkan konsolidasi dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin berbulan-bulan terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya kita akan building lagi cycle ke atas. Kalaupun kita tidak membuat lower low baru gitu ya guys. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah orang yang mengatakan this time is different. Ini dari trader XM. Nah, kenapa dia bisa mengatakan this time is different? Karena dia membandingkan pergerakan kita sekarang ini dengan yang sebelumnya di sini. Oke, menurut dia kita sama-sama berada di sebuah range. Sideways range ya lebih tepatnya di sini. Tapi ada perbedaan gitu guys, dari yang terakhir kali terjadi di sini dengan yang di sini. Bedanya apa? Kalau yang di sini kita perhatikan ada 5 kali retest ke range low-nya. Alias kita 5 kali retest lower trend line-nya di sini. 5 kali. Kemudian kita melihat ada satu push dan pada akhirnya tidak mampu menahan dan sellers kemudian masuk dan kita melihat dorongan yang cukup deras ke bawah. Tetapi yang terjadi untuk kali ini itu sebaliknya, di mana kita mendapatkan 4 kali retest, tapi bukan di lower trend line-nya, tapi di upper-nya. Dan kita constantly membuat higher low, yang membuat si analis ini beranggapan bahwa kali ini kita melihat buyers atau para pembeli itu kelihatan lebih kuat daripada sellers-nya. Sedangkan yang terjadi di sini itu adalah sebaliknya, di mana buyers sudah kehilangan tenaga dan sellers itu lebih kuat. Nah, apakah kalian setuju guys dengan statementnya di sini atau kalian mempunyai pandangan yang berbeda? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, ini juga adalah sebuah chart yang menarik ya. Ini dari Well Map. Dia memperlihatkan ke kita area-area key level itu berdasarkan volumenya guys. Berdasarkan aktivitas on-chain-nya. Kalau menurut dia, kita sekarang berada di area yang sangat menarik guys.
Karena di sekitaran area di sini 23.000 sampai 27.000 itu ada sebuah gap dari segi volume data, volume on-chain gitu ya. Dan menurut dia, dengan adanya gap seperti ini, itu kemungkinan besar kita bisa mengisi dengan sangat mudah gap ini. Yang berarti menurut dia, resistance pertama yang akan kita ketemu nanti adalah di sekitaran 27.000. Baru kita melihat ada spike di sini, oke, secara volume on-chain. Dan itu bisa jadi adalah resistance pertama kita, first resistance. Berikutnya tentunya kita bisa lihat lagi di sekitaran 29 sampai 30.000 itu sudah pasti merupakan area major resistance karena sebelumnya itu adalah area major support. Kita sudah flip menjadi area major resistance. Dan di sini juga sama, kita melihat ada aktivitas on-chain yang cukup banyak di sekitaran area 23.000 sampai 20.000. Ini juga merupakan area yang sangat menarik, guys. Kalau misalnya kita mampu breakdown di bawah area tersebut gitu ya, kita melihat banyak sekali gap-gap yang bisa terisi di sini dan kita bisa drop cukup jauh. Tapi ini dari segi volume data on-chain. Oke. Nah, itu adalah artikel yang pertama. Nah, yang kedua, di sini kita dikasih berita ringan saja dari seorang UFC fighter will receive full salary in Bitcoin shrugs off crypto market volatility. Jadi ada seorang petarung UFC bernama Luana Pinheiro. Dia berencana gitu ya untuk menerima semua gaji dia dalam bentuk Bitcoin. Jadi tidak hanya ekonom-ekonom saja, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang sudah mulai embrace Bitcoin, tapi sekarang atlet-atlet juga udah mulai banyak gitu ya guys yang merasa Bitcoin itu bisa jadi merupakan aset masa depan dan saya harus mulai dari sekarang. Ya, mulainya dari cara apa? Menerima gaji dia sekarang dalam bentuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita melihat ada adopsi massal yang terjadi, tentunya ini akan berdampak baik gitu ya terhadap dunia kripto secara keseluruhan. Karena berarti untuk membayar gaji-gaji mereka saja, perusahaan-perusahaannya tentunya harus membeli dulu Bitcoin-nya, kemudian untuk dibayarkan ke atlet-atlet ini. Gitu ya. Oke, itu ada berita ringan saja. Yang terakhir dari Will Clemente, dia mengatakan, in my opinion, this is the most compelling chart in crypto. Jadi ini adalah chart yang menunjukkan jumlah stable coin yang berada di exchange. Nah, setiap kali kita mendapatkan jumlah stable coin itu spike cukup tinggi, menurut Will Clemente kita berada di sebuah channel, guys, ascending channel di sini. Dan setiap kali kita revisit ke upper trend line dari channel ini, itu bisa jadi merupakan saat-saat di mana stablecoin itu bakalan dideploy lagi atau dibelikan lagi koin yang tentunya berdampak baik ke harga Bitcoin itu sendiri atau market crypto secara keseluruhan. Tapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan stablecoin itu drop cukup dalam, yang berarti sudah banyak sekali stablecoin yang dibelikan kripto dan sudah mulai kehabisan stablecoinnya, itu adalah juga saat-saat di mana kita bisa jadi akan mendapatkan reversal di dunia kripto. Dan ini beberapa kali terlihat terjadi ya guys. Terakhir kali kalau kalian lihat itu di akhir tahun 2021 ya, di bulan November kita melihat stablecoin itu kembali bounce dari lower trend line-nya dan itu membuat kita mendapatkan top di 69.000 kemarin sebelum pada akhirnya kita terkoreksi cukup dalam di sini. Oke, kalau kalian lihat juga sebelumnya di sini sama di pertengahan tahun 2021 ketika kita mendapatkan drop yang cukup parah kurang lebih 50%, kita juga mendapatkan stablecoin itu revisit ke lower trend line dari channel di sini dan kita kembali mendapatkan koreksi besar. Oke, sebaliknya ketika kita melihat stablecoin itu revisit ke upper trend line-nya di sini, kita biasanya melihat market itu mendapatkan rally. Dan so far yang kita lihat adalah stablecoin itu berada di upper trend line-nya lagi. Alias banyak sekali stablecoin yang sedang menunggu di sidelines dan menunggu untuk masuk. Kalau semuanya udah mulai start lagi deploy stablecoin-nya dan membelikan ke kripto-kripto lainnya, tentunya ini akan membuat harga kripto kembali naik. Oke, apakah hal seperti ini akan kembali terulang? Ya bisa terjadi gitu ya. Ataukah kita akan kembali melihat dia revisit lagi ke atas? Ya kita mungkin baru bisa jawab itu dalam beberapa minggu ke depan gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang pengen mencari exchange untuk kalian trading, untuk kalian staking, untuk kalian ikutan launchpad, apapun itu semuanya tersedia fiturnya di Bybit. Terlebih lagi saya udah pernah sampaikan orang-orang yang trading di futures, chart di Bybit itu cukup stabil. So kalau misalnya kalian pengen gitu ya untuk trading futures crypto,
salah satu exchange yang chartnya terbaik menurut saya adalah Bybit. Kalau misalnya kalian belum punya accountnya, kalian bisa mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berpotensi mendapatkan reward hingga 4.000-an dolar. Dan saya juga berencana untuk memberikan giveaway gitu ya untuk orang-orang yang aktif trading di Bybit. Dan saya akan pilih secara acak ya UID-nya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian juga bisa mendaftar dan deposit dan start untuk trading di Bybit. Oke? So, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu ya guys. Daily chart terlebih dahulu, oke? Nah, kalau kita bisa lihat per hari ini tentunya kita masih melihat buying pressure itu masih ada guys. Oke, kita masih melihat kemarin sellers mencoba mendorong ke bawah namun langsung ke reject lagi dan didorong buyers ke atas. Ini terlihat cukup bullish gitu ya, dan so far di daily chart kita belum melihat adanya tanda-tanda bahwa hal yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out. Gitu ya. Kita juga sekarang udah mampu closing sebenarnya di atas lower high terakhir di sini. Oke, jadi ini juga adalah sebuah pertanda baik menurut saya. Jadi ada dua key level di sekitaran area di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua tentunya. Kita udah mampu closing di atas keduanya gitu guys. Oke, jadi itu adalah sebuah indikasi buy. Namun sebelum kita masuk ke time frame kecil, saya pengen lihat dan update dulu dari segi DXY-nya atau dollar index yang sebenarnya kita udah bahas ini dari berhari-hari yang lalu. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton video saya beberapa hari yang lalu, ini saya kasih cuplikannya dulu sedikit. Kita juga udah melihat ada sell off yang lumayan. Oke, dan sekarang kita membentuk namanya ascending broadening wedge guys. Ascending broadening wedge, dan kita sedang retest area lower trend line-nya. Nah, kalau kita sampai mampu untuk breakdown di bawah trend line di sini dan kemudian consolidate di bawah area tersebut, menurut saya ini adalah pertanda besar bahwa at least US dollar akan terkoreksi ke kurang lebih area 106 di sini sebagai area upper trend line di sini yang bisa jadi akan provide some support. Oke, kalau ini mampu ditembus, maka inilah yang kita cari guys. Oke, inilah yang kita cari dan kemungkinan ini akan provide some relief rally di Bitcoin, mungkin bisa menuju ke minimal 25-26 ribu atau bahkan bisa sampai 28 ke 30 ribu. Nah, jadi itu adalah cuplikannya guys, dan untuk sementara kita sebenarnya mengikuti proses dengan yang kita analisakan kemarin bahwa kita membentuk ascending broadening wedge, sekaligus kita juga sudah berada di area major resistance di dollar index. Nah, kita drop dan persis sekarang lagi menyentuh ke area upper trend line di sini. Oke, yang harusnya akan provide some support. Jadi kita bisa jadi mendapatkan semacam sideways movement dulu di sini. Oke, sebelum kalau pada akhirnya kita pengen breakdown lagi ke bawah. Nah, ini akan menjadi dorongan lagi bagi dunia kripto maupun saham untuk mendapatkan rally lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita ternyata mendapatkan bounce dari sini, oke, dan bounce-nya itu cukup deras dalam bentuk yang cukup impulsif, maka ini bisa jadi dunia kripto dan juga saham akan kembali terkoreksi, gitu ya. Kita harus lihat. Sekarang kita berada di area yang cukup key, gitu ya, yang sudah kita expect sebenarnya. Kita akan kembali retest ke area trend line, upper trend line di sini. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan mampu maintain di atas area trend line di sini, ataukah kita akan kembali drop di bawah area ini? Oke, so far tentunya belum ada tanda-tanda bahwa kita akan kembali reverse ke atas gitu ya. Jadi secara struktur pun kita masih terlihat cukup bearish. Dan yang menarik adalah di weekly chart guys. Di weekly chart kalau misalnya sampai minggu ini kita closing weekly candle dalam keadaan seperti ini, oke, maka saya cukup confidence dan bisa mengatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan melihat dolar itu terkoreksi gitu ya. Kalau kita closing dalam keadaan seperti ini, itu berarti kita mendapatkan ada bearish engulfing candle. Oke, seperti yang terjadi di sini. Dan bisa jadi week berikutnya atau minggu berikutnya kita juga akan kembali mendapatkan koreksi sebelum pada akhirnya kita menemukan area major support berikutnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita akan terkoreksi cukup dalam, area target pertamanya di mana? Menurut saya akan ada di sekitaran Fibo 0,382-nya. Yang kalau kita tarik dari sini, maka akan ketemu di sekitaran area 101 sampai 102, guys. Oke, di sekitaran sini. Oke, kalau kalian zoom out juga di sekitaran area di sini, itu merupakan area yang sangat key, guys. Oke, jadi di sekitaran sini, antara 101 sampai 100 dolar, ini adalah key levelnya, guys. Selain di sini ada 0,382, oke. Kalau drop lagi sedikit, kita sudah ketemu dengan area major support, yang sebelumnya merupakan major resistance, dan cukup make sense menurut saya, kita akan kembali revisit ke sekitaran area di sini.
Oke, tapi pertanyaannya apakah kita akan langsung drop sekarang dari sini ataukah kita akan kembali mendapatkan bounce terlebih dahulu sebelum kita drop di sini. Oke, untuk sementara kita masih belum melihat secara time frame yang kecil ada yang bukti bahwa kita akan kembali reverse di 4 hour chart maupun 1 hour chart. Ya, kita masih terlihat cukup bearish gitu ya. Jadi saya masih expect tentunya kita akan drop lebih jauh. Oke, jadi itu adalah target utamanya dari di sekitaran 101 sampai 100 dolar. Oke, di sekitaran area di sinilah target utamanya. Oke, itu bisa jadi berarti kalau kita sampai ke sana, maka dunia kripto dan juga saham juga akan kembali terdorong ke atas, bisa jadi menuju ke sekitaran area minimal ya, kalau di Bitcoin mungkin minimal ke 25 ribuan. Oke. Atau kita bisa jadi revisit ke area key level di sini yang sangat major di 28.000 sampai 30.000. Oke, jadi itu adalah pandangan saya pribadi. Oke, tentunya ada titik invalidasinya juga, tapi so far kita belum melihat hal tersebut terjadi, so kita akan bahas dulu yang ada gitu ya. Dari segi stock market juga kita melihat ada beberapa indikasi baik. Pertama, S&P 500 itu mendapatkan breakout dari potensial falling wedge di sini gitu ya. Nah, kita udah breakout dan kita closing di atas trendline tersebut dengan candle yang cukup meyakinkan ya guys. Kalau misalnya hari ini kita akan kembali meneruskan kenaikan tersebut, maka itu juga bisa kembali mendorong kripto naik lebih tinggi. Nah, nyampenya kemana? Menurut saya untuk key level dari S&P 500-nya sendiri, next-nya akan ada di sekitaran sini. Oke. Ini adalah next key level yang akan kita revisit. Oke, dan ini cukup sebenarnya untuk kripto ya, dapat terdorong hingga ke minimal 26.000. Oke, dan sekaligus juga kalau misalnya kalian tarik Fibonacci retracement dari sini, swing high ke swing low terakhir di sini, itu adalah area 0,5 Fibonacci retracement. Ya, jadi ini adalah area key levelnya di sekitaran 4.100. Oke, jadi itu adalah untuk S&P 500 dan juga dollar index. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita cek di time frame yang lebih kecil ya guys. Di time frame yang lebih kecil seperti 4 hour chart sebenarnya kita ada mendapatkan beberapa indikasi. Pertama dari segi RSI sebenarnya kita ada building sedikit bearish divergence ya guys. Kita ada sedikit bearish divergence baik di sini maupun dari gambaran besarnya kalau kalian lihat sebenarnya kita membentuk higher high, tapi di indikatornya kita membentuk lower high. Jadi ada indikasi bahwa kita sudah start untuk membentuk bearish divergence. Ingat sekali lagi guys, the bearish divergence itu bukan berarti kita langsung akan drop ya. Kita perlu konfirmasi dari price action juga bahwa kita akan mendapatkan pressure lagi dari para sellers dan akan drop lebih jauh. So far hal tersebut belum terjadi. Menurut saya kita masih terkonsolidasi cukup baik di atas area trendline di sini. Oke, kita udah breakout ya. Di 1 hour juga sama guys. Kita sebenarnya membentuk semacam bearish divergence. Dan untuk sementara, saya merasa gitu ya, kita masih mempunyai ruang untuk rally ke atas. Tapi menurut saya ya guys, ini menurut saya pribadi, outlook berikutnya adalah kita akan mendapatkan push terakhir di sini. Mungkin ke sekitaran 24.000 atau 24.500. Dari sini, kita sudah akan mendapatkan koreksi terlebih dahulu. Ini yang akan menentukan guys. Ini yang di sini yang nanti akan menentukan apakah gitu ya. Yang kita lihat sekarang ini hanya semuanya fake out dan kita akan kembali down di sini, ataukah kita akan kembali melanjutkan kenaikan minimal menuju ke area 26.000. Perbedaannya di mana? Nah, dari segi price action-nya guys. Kalau misalnya ternyata kita rally sekali lagi, ini adalah outlook dari saya. Satu dari dua skenario ini menurut saya bisa jadi terjadi. Pertama, kita tentunya naik dulu. Kemudian kita mendapatkan konsolidasi berupa bullish continuation pattern. Kalau ini yang terjadi, maka ini adalah potensi yang cukup tinggi bahwa kita akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas minimal revisit ke sekitaran area 26.000. Oke. Tapi kalau ternyata ketika nanti kita push lagi sekali lagi ke atas dan kemudian kita mendapatkan selling pressure yang cukup deras secara tiba-tiba seperti mungkin yang terjadi di sini dan kembali masuk ke trendline di sini, ini adalah pertanda yang cukup besar bahwa yang terjadi di sini hanya sebuah fake out dan kita kemungkinan akan drop minimal ke sekitaran lower trendline-nya lagi di sini. Oke, jadi ini adalah pandangan saya untuk sekarang. Jadi untuk time frame yang short term, untuk short term time frame, saya masih merasa kita masih mempunyai ruang untuk naik ya guys. Minimal ke sekitaran 24 sampai 24.500. Dari sini kita baru mungkin akan mendapatkan start konsolidasi. Dan dari sini kita akan lihat konsolidasinya berupa pattern bullish continuation ataukah kita langsung mendapatkan drop yang cukup deras dari situ. Itu yang akan menentukan next move-nya menurut saya. Oke, jadi simple ya guys, tidak perlu
terlalu panjang lebar menurut saya untuk short term time frame. Saya masih merasa kita akan push lagi sedikit ke atas minimal ke 24.000 sampai 24.500 sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan sedikit koreksi dan konsolidasi, dan dari sanalah kita baru akan menentukan lagi apa pergerakan berikutnya. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.